Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, ini saya memohon waktunya untuk melonggarkan waktu kita belajar bersama berkaitan dengan budaya positif. Meskipun sebenarnya adalah hasil pembelajaran kami pada program guru penggerak, tetapi ini ada yang harus kita pelajari bersama dalam bentuk kolaborasi antara CGP, calon guru penggerak, dengan guru di instansi kita. Dan ini sifatnya wajib, artinya tidak hanya saya yang itu, tetapi juga Bapak Ibu guru di sekolah ini diharapkan juga mampu mengimplementasikan, mampu memahami apa yang menjadi budaya positif tersebut. Nah, berkaitan dengan tersebut, pada hari ini kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti sosialisasi dalam bentuk pengimbasan. Budaya positif ini masuk pada modul 1.4 dari beberapa modul yang sudah kami pelajari. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Berdoa Tuhan. Selesai. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada siang hari ini saya akan memulai menyampaikan apa yang sudah menjadi pemahaman kami selama mengikuti pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kita berawal dari pemahaman pendidikan, pemikiran pendidikan yang diungkapkan oleh KHD. KHD adalah Ki Hajar Dewantara, biasa disingkat KHD. Beliau menyampaikan bahwa tujuan pendidikan pada dasarnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini tugas utama dari guru adalah menuntun segala kodratnya. Artinya kita tidak bisa mengubah 100% apa yang sudah dimiliki oleh murid.
Secara alamiah mereka sudah membawa bakat dan keunikannya masing-masing. Sama halnya seperti petani ketika mereka menanam jagung, mereka hanya bisa mengusahakan jagungnya bisa tumbuh dengan baik. Mereka memupuk, mereka menyirami, mereka berusaha agar jagung bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik, tetapi tidak pernah bisa mengubah jagung menjadi padi atau berlaku sebaliknya. Jadi bibit jagung tetaplah tumbuh menjadi jagung, tetapi menjadi jagung yang berkualitas. Demikian juga dengan murid, kita tidak bisa mengubah kodrat alam atau kodrat zamannya anak. Mereka masing-masing punya bakat dan punya keunikan masing-masing. Tugas kita adalah menuntun mereka menjadi pribadi yang lebih baik tanpa mengubah kodrat alamiahnya. Nah, oleh sebab itu maka pendidik juga dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak sesuai dengan bakat alamiah yang mereka miliki. Nah, apa yang dimimpikan oleh Kak Hadi bahwa guru bisa menuntun kodrat anak, ini salah satunya adalah diwujudkan dengan adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi di sini lebih pada pematangan karakter pada anak tersebut. Sebelum kita menciptakan adanya budaya positif, terlebih dahulu kita harus melakukan perubahan paradigma. Paradigma adalah pola pikir yang selama ini sudah menjadi pemahaman kita sebelumnya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, lahirnya biasanya disiplin di sekolah itu dikaitkan dengan adanya kontrol, khususnya adalah kontrol guru terhadap murid. Nah, nanti kita akan belajar sebenarnya kontrol itu apa, disiplin itu apa. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita bisa melakukan ini, yaitu kegiatan cobalah buka. Oke, pada percobaan apa dan kegiatan ini, Anda sebagai pribadi, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, bisa yang kanan, bisa yang kiri. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena benar-benar barang itu sesuatu yang berharga. Anda bisa membayangkan, mungkin yang ada di genggaman Anda adalah uang dolar, mungkin cincin kawin, mungkin emas berlian, atau mungkin sesuatu yang secara imajiner Anda bayangkan sesuatu yang sangat berharga. Bisa ya? Jadi masing-masing dari Anda nanti mengepal, membayangkan sesuatu yang berharga yang harus dan layak untuk panjenengan pertahankan. Kemudian tugas rekan Anda, salah satu teman Anda nanti bisa berpasangan, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghadik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, ampun banter-banter. Kok tidak dikeroyok keributan tenanan, menggoda. Nah, ini biasanya ada yang pintar menggoda. Ini yang bahaya, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Artinya si pasangan kita, pasangan bermain ini boleh melakukan segala cara yang kira-kira bisa membuat Anda tergoda untuk membuka kepalan tangan Anda. Bisa dibayangkan bagaimana nanti caranya, Bapak Ibu? Monggo, bisa dengan pasangan di sebelahnya. Wah, ini yang bayar Bu Widi sama Nila ini. Kalau pakai gelitik mau gelitik, Pak Tujuh sih pengen tukar. Oh,
bisa salah satu pegang, salah satu berusaha membuka. Bisa dengan ini. Boleh dibuka, boleh tidak, itu nanti tergantung panjenengan. Nek rumangsa, apa buka wae, pasrah ya boleh. Itu pilihan. Enggak. Waktunya masing-masing 30 detik saja. 60 detik. Salah satu mengepal tangannya, salah satu berusaha membuka. Salah satu mengepal, salah satu berusaha membuka. Tak gegem beda. Tidak ada yang berharga. Bebas, boleh. Tidak ada usaha untuk mempertahankan. Ada yang ini punya saya, boleh. Bergantian, kalau sudah bergantian. Mbak, aku tak gegem ya era gelem sono tanganmu. Kan menggoda boleh. Pilih. Mbak, pilih buka apa tak gegem? Rayuannya mau gitu. Belum ada apa-apa sudah geli. Udah saya buka Bu. Ini pertanyaan jangan buka. Ternyata urusan membuka dan menutup menjadi sesuatu yang mengasihkan ya. Apalagi suasananya mendengar ke hujan. Oke, sama semua ini tadi. Kira-kira tadi ada yang perlakuannya beda nggak ya? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Siapa tadi yang buka kepalan tangan? Langsung pasrah dibuka itu. Sama Pak Tugi tangannya langsung dibuka. Alasannya apa Pak? Bentar. Saya langsung pasrah karena nggak ada yang saya pertahankan. Yang saya pegang nggak berharga, ada yang mau minta ya saya kasihkan. Oke, merasa itu bukan sesuatu yang berharga terus opo. Iya, boleh. Oh itu namanya pendapat pribadi. Ada lagi tadi. Bu nanti dilepas juga. Ada lagi yang tangannya tadi langsung dibuka itu. Terus ini efisien waktu. Terus hemat waktu. Kenapa nggak bisa dibuka? Dua orang dengan alasan yang berbeda. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Siapa tadi yang tetap menutup bertahan? Bu Wiki. Karena bukan mukribnya. Alasan saya pertama bukan karena satu jawab dipegang tangan. Yang kedua, saya paling suka tidak mau berhubungan dengan orang lain. Sembarang orang dibuka. Oh ya, aku suka ini. Iya, pasti mesti orang ini. Ternyata urusan membuka dan menutup itu bisa menjadi sesuatu yang filosofis. Oke, kita lihat.
Ada yang membuka, ada yang langsung membuka, ada yang agak pikir dulu, kok saya kok dia nggak berusaha merayu, yuk saya buka baik, itu ada yang sampai tetap nggak mau membuka sampai akhir. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Sinten Bapak Ibu? Diri sendiri. Diri sendiri. Meskipun orang lain mungkin berusaha merayu kita seperti apapun, mengasih uang, mengasih apapun, tetap pilihan itu ada diri kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, pada dasarnya siapa tahu kontrolnya? Kita, bukan orang lain. Contoh sederhana, dia menyakiti saya karena kita izinkan dia menyakiti saya, kan gitu. Kalau kita nggak menganggap itu menyakitkan, ya sudah selesai. Semua kontrol ada pada diri kita masing-masing. Sip. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, kebutuhan dasarnya apa? Pada dasarnya kita sudah mengalami semuanya, kita akan ngerti kebutuhan dasarnya apa. Nanti kita belajar. Dalam melayani murid, nanti kita akan merubah paradigma ini. Ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol yang harus kita pahami. Di sini dalam kurung ada kata ilusi kontrol. Kenapa dikatakan ilusi? Karena sebenarnya bukan itu yang terjadi. Tapi selama ini seolah-olah itu yang kita alami, itu yang kita pahami. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini hanya ilusi loh Bapak Ibu. Dengan tidak punya kekuasaan untuk membuat anak itu diam atau anak itu nggak teringingan. Mereka nggak teringingan atau tidak itu karena mereka yang pegang kontrol. Karena kita merasa sombong, tak ulang mengungkapkan diri. Padahal sebenarnya enggak. Mereka yang mengontrol dirinya sendiri, bukan kita. Mungkin karena petirmu, mungkin karena takut, mungkin yang lain-lain. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita ngomong sama seseorang itu tujuannya mengkritik dan dia merasa salah, dia merasa salah kan berubah. Padahal sebenarnya enggak juga. Tergantung dianya juga mau menerima kritik kita seperti apa. Nah, jadi itu hanya bentuk ilusi saja. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Karena ternyata nanti tidak juga. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kalau kita sudah capek merayu, kita capek berusaha, andalan kita adalah memaksa anak untuk manut kita. Dan setelah itu kita bangga, wah bisa manut aku. Kita yang pegang kontrol, rumah sani. Padahal itu karena anak lelah juga melayani kita. Daripada ramai wae tak meneng daripada diokne wae. Aku yus kesel, mungkin karena anaknya sudah capek sendiri juga. Ya, jadi pemaksaan ini yang kadang kita jadikan senjata terakhir untuk mengontrol murid ketika berada di kelas. Nah ini adalah paradigma yang harus kita ubah. Bukan seperti ini yang disebut dengan kontrol. Ya. Perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol ini ada beberapa yang harus kita pahami. Di antaranya adalah ini. Di tabel sebelah kiri itu adalah stimulus respon. Yang di sebelah kanan menggambarkan teori kontrol. Betul ya Pak. Saya juga semakin silau menghadapinya dengan Pak. Saya tak ada pesona. Oke. Di tabel sebelah kiri kalimat yang pertama kita melihat kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini masuknya ke stimulus respon.
bukan teori kontrol. Kalau kita masuk ke teori kontrol, seharusnya yang kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita membayangkan, nek saya jadi murid ini diloknya yang ini rasanya piye ya. Nek rumah diselak-selak menang kampung ini piye ya. Jadi misalnya contoh sederhananya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Asal ada anak yang melanggar peraturan, kita langsung judge, salah tuh. Itu sebuah kesalahan yang patut dihukum dan sebagainya. Kalau menurut teori kontrol, kita harus memahami bahwa semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kenapa dia rame terus? Oh, dia ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Oh, dia punya keinginan yang kita belum tahu. Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ini masuk stimulus respon. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini yang tadi saya katakan sebagai senjata andalan kita ketika kita menghadapi murid dan kita sudah duduk iki piye cara ben manut dan sebagainya. Wis pokoknya gunung duduk. Biasanya itu yang kita lakukan. Ini namanya masuk ke stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol di sini diutamakan adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Memang tidak mudah, ya. Artinya kita harus mengakomodir juga, berkomunikasi secara efektif, berkolaborasi dengan peserta didik dan guru, termasuk juga dengan teman-temannya di kelas, dan kita membuat konsensus kesepakatan sehingga kita ada pilihan-pilihan, oh penaknya piye dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Biasanya kalau kita sudah berhasil membuat anak duduk manis di mejanya, kita merasa menang. Mosok guru kalah kalau murid. Okay. Tapi kalau ada teori kontrol, di sini model berpikirnya adalah menang dan menang. Ketika model berpikirnya nanti menang dan menang, guru merasa nyaman karena anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Murid juga senang karena apa? Karena dia merasa dihargai, dia juga merasa dimanusiakan. Seperti itu. Jadi pola berpikir menang dan menang. Sehingga dengan pola berpikir seperti ini diharapkan nanti lebih pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, itu tadi tentang teori kontrol. Bahwasanya satu yang harus kita garis bawahi bahwa yang berhak mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Kita sebagai orang luar yang bisa adalah melakukan kolaborasi, konsensus, berpikir menang dan menang. Jadi di sini intinya adalah saling menghargai satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, karena tadi budaya positif berkaitan dengan kontrol dan disiplin. Seperti kita tahu biasanya disiplin itu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Anak-anak kalau Mbok Yusuf disiplin itu arahannya kan mesti wah, peraturan kan gitu. Kita akan belajar juga tentang apa makna dari disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi bukan patuh. Kalau kita nama anak, ayo disiplin lo, kan yang ada di benak kita, kok lu patuh, kok lu manut. Padahal enggak. Disiplin itu artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah apa yang dia hargai. Apa tuh yang kamu hargai ya? Oh, saya menghargai orang yang pintar. Oh, berarti tujuannya itu. Oh, saya menghargai orang yang sukses. Oh, berarti tujuannya itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pokoknya setiap anak yang disiplin itu berarti anak yang patuh, duduk manis, manut gurunya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak-anak kalau jadi gak boyo disiplin kan rasanya udah gak nyaman, merasa dihakimi. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini yang memang harus kita pahami sebagai sesuatu yang baru. Murid akan berubah kalau kita juga berubah. Jadi semuanya tidak bisa menuntut satu pihak saja. Disiplin adalah kemampuan memerintah sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin di sini yang diharapkan adalah muncul dari dalam diri siswa sendiri sesuai dengan teori kontrol tadi. Dia yang berhak mengontrol dirinya, apa yang menjadi pilihannya, apa yang menjadi kehendaknya. Kemudian di sana dia tidak hanya mampu memunculkan apa yang dia inginkan, tetapi dia juga bisa mengontrol. Oh, memerintah diri sendiri. Saya harus begini, saya harus begini, seperti itu. Berkaitan dengan kurikulum merdeka, ada banyak nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Diharapkan ini mampu kita wujudkan sebagai pendidik. Kita bisa menuntun anak-anak untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 profil pelajar Pancasila. Mungkin yang kelas 7 sudah hafal ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang sering sekali kita singgung, kita ungkapkan ke anak khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan proyek. Jangan sampai kita sudah melakukan proyek banyak sekali pertemuan, tetapi kita sendiri nggak paham bahwa apa tahu yang memang diharapkan muncul ketika kegiatan proyek itu dilakukan. Bukan sekedar produk, oh anak bikin ini, bikin itu, tetapi lebih pada penguatan karakter yang diharapkan muncul pada anak-anak kita. Ada 6 ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya akan flashback sebentar. Harus ngecek soalnya tadi ngantuk nggak membaca. Mbak Aziza, ada berapa nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila tadi? Mbak Aziza. Ada 6, oke. 1. Oke, beriman. 2. Berpikir kritis. Mandiri. Bergotong royong. Kreatif. Berkebinekaan. Sudah sambut. Bu Lutfi sama. Apa yang sama? Coba. Suaranya keras. Oh, biar masuk sekarang. Audionya. Ada nilai
profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, mandiri. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Keenam, kreatif. Sampai. Kita kasih ampun. Terima kasih. Tidak salah, bisa salah pengibasannya. Guru-gurunya luar biasa, benar-benar terimbas. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Jadi ada 6 itu yang menjadi tujuan kita dalam pelaksanaan proyek, khususnya pada kelas 7, karena kita baru melaksanakan kurikulum merdeka untuk yang kelas 7. Ada 6, dan mudah-mudahan nanti kita dimudahkan untuk bisa mewujudkan ke-6 nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pada kegiatan proyek, khususnya perwujudan dari profil belajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sekali lagi ditekankan, bukan hanya pada produk yang berupa barang dan jasa, tetapi lebih pada penguatan karakter yang ingin kita capai pada anak. Nah, berkaitan dengan tadi, ketika kita melakukan teori kontrol, kita menginginkan anak menjadi lebih disiplin, maka kita juga harus paham ketika anak itu tidak disiplin, ketika anak itu melakukan pilihan-pilihannya sesuai kontrol yang dia mau, kita harus tahu ada beberapa teori motivasi pada perilaku manusia. Dan kita juga harus paham bahwa semua perilaku, baik itu yang kita anggap dalam tanda kutip menyimpang atau melakukan kesalahan, maupun yang kita anggap benar, pastilah memiliki suatu tujuan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak diem, anak-anak pakai seragam dengan rapi, mungkin karena males bolak-balik di lokne gurune. Mereka mengerjakan PR males karena daripada nanti diomeli, misal gitu. Nah, kalau yang modelnya seperti ini berarti masih masuk pada motivasi eksternal, motivasi yang muncul dari dunia di luar diri anak itu sendiri. Termasuk kita datang ke sekolah on time atau tidak on time, itu biasanya ada motivasi eksternal maupun internalnya. Mungkin motivasi eksternalnya tidak nyaman. Karena apa? Konconya sering gede aku orang, atau nanti nek dipotong itu jangan piye. Nah, jadi takut dihukum, takut tidak nyaman. Pakai seragam, teman-temannya pakai seragam semua, kok seragamnya beda, gak nyaman dilihat. Berarti itu masih motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pendilem, ben dipuji-puji, ben ditambahi gaji, manusiawi sebenarnya. Tapi itu pun masih masuk pada motivasi eksternal dan sifatnya nanti sementara. Misalnya gaji kita naik, ketika sudah pertama kali terima mungkin rasanya wow, 2, 3, 4 biasa. Karena begitu kita pertama kali wow, akhirnya pola hidupnya juga jadi wow gitu. Jadi mengikuti. Nah, yang ada nanti motivasinya udah biasa lagi. Gitu. Jadi sifatnya hanya sementara. Kalau itu motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini levelnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang disebut dengan motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita patuh terhadap sebuah aturan, itu kita membayangkan diri kita sendiri. Oh, kalau saya patuh, kira-kira dilihat nyaman enggak ya? Oleh diri sendiri. Saya ada di bagian mana ya? Kita bisa. Ini, okay.
Jadi saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ini adalah teori motivasi perilaku manusia yang mendasar, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kalau murid ya biar nilainya bagus, ketak sagem gitu. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ada kepuasan diri yang memang dikejar ketika dia melakukan sesuatu. Nah, biasanya teori motivasi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Karena realitanya kebutuhan kita satu dengan yang lain itu berbeda. Saya butuhnya ini, saya butuhnya sebenarnya macam-macam. Saya dengan pasti memiliki kebutuhan yang sangat-sangat jauh berbeda, dan itu relatif. Anak-anak juga sama. Anak yang satu dengan anak yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi sebanyak apapun kebutuhan kita, sebanyak apapun kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak, ketika di-list, direkap, itu pada akhirnya akan masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi tidak ada yang keluar dari 5 ini. Meskipun nanti kalau misalnya kita minta ke anak untuk mereka, kira-kira kamu tuh pengennya apa? Kita kasih satu lembar folio, mereka bikin list 1, 2, 3 dan seterusnya sampai maksimal misalnya per anak 20 kebutuhan yang diinginkan misalnya. Itu semuanya sama. Ketika nanti kita plot, kita masukkan, itu hanya akan masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasar yang pertama adalah survival. Apa itu survival? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus pokoknya orang ini ora iso. Jadi kebutuhan dasar ini kebutuhan yang paling utama biasanya dalam kondisi kepepet misalnya gitu, survival. Kemudian yang kedua adalah cinta kasih atau perasaan diterima. Ada kalanya anak-anak itu rame dan sebagainya, itu karena apa? Mereka sendiri tidak merasa nyaman, tidak merasa diterima. Jadi dia berusaha untuk mencari perhatian, caper. Nah, golek bicaranya berdilirik, berdigatak deh gitu. Karena apa? Ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar diterima. Orang kalau sudah diterima pasti dicintai. Ya, kalau nggak dicintai nggak mungkin diterima. Tapi sebenarnya diterima dulu baru dicintai, Mas. Jadi diterima dulu, nanti dicintai. Terus setelah dicintai, nanti dikasih. Pokoknya diterima, cinta, kasih. Diterima dulu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar kesenangan. Pengen seneng. Ada tipe-tipe anak yang misalnya kalau ramai di kelas gitu, konconya gitu seneng. Hiburan. Nah, pokoknya ada orang panik gitu seneng. Bedoni gitu seneng. Pindah kunci, pindah parkiran, pacarnya gue hello bingung. Itu kebutuhan kesenangan. Nah, seneng gitu deh. Namanya Pak Marto. Yang keempat adalah kebebasan. Ada pilihan-pilihan. Lah, ini biasanya muncul pada karakter anak-anak yang sering diatur-atur terus. Kalau di rumah dia sering, kamu harus gini, kamu harus gini. Begitu di sekolah dia akan menunjukkan powernya. Nah, pemberontakan, betul sekali. Bebas, saya bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah, misalnya gitu. Yang terakhir, yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah dia memang dia punya tujuan tertentu. Dia ingin bisa sesuatu. Dia ingin meningkatkan skillnya, ingin meningkatkan kemampuannya. Dia bangga, dia senang, dia bahagia kalau dia bisa menguasai. Misalnya kita kasih teori tentang Pythagoras. Ada anak yang merasa tertantang. Jadi bahagianya dia itu kalau dia bisa menaklukkan soal. Jadi bicaranya beriso muda, beriso gak peduli koncone rame apa dia menteleng dingin di gurune. Karena apa? Dia mengejar kebutuhan dasarnya yang ini. Meskipun ya ada sih beberapa yang seperti itu. Ada, pasti ada. Dan kita harus pahami bahwa setiap anak akan memiliki, pasti memiliki. Hanya kadang kita nggak paham. Mungkin dia nggak suka pelajaran matematika kita,
Tapi mungkin dia akan sangat memperhatikan ketika pelajaran seni. Wih, guru medik bagus ya, bisa juga. Nih, jadi ini jangan, kita nggak bisa menjustis anak ini, dia tuh kebutuhan dasar penguasaannya gak ono ya, karena dia nggak suka pelajaran saya, nggak bisa. Tidak suka pada pelajaran jenengan, mungkin dia enjoy di pelajaran yang lain. Itu artinya dia menunjukkan kebutuhan dasarnya penguasaan itu pasti ada. Hanya kita yang tidak memahami kebutuhan penguasaan dia itu di bidang apa. Nih, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus pahami. Anak-anak butuh diterima, butuh dicintai, mereka juga butuh senang, mereka butuh bebas, mereka butuh menguasai sesuatu sesuai dengan minatnya, dan yang jelas mereka butuh untuk bertahan hidup. Kalau mungkin dalam level anak-anak eksistensinya, keberadaannya diakui. Ada satu contoh kasus seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Sakne ya. Jadi contoh bisa kok ya sing elek. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Saya minta guru bahasa Indonesia dulu untuk menganalisis kasus ini. Monggo. Jika saya sebagai Ibu Ani, pertama saya mungkin akan bertanya kepada Agus kenapa melakukan hal itu. Karena saya yakin tadi menurut teori yang ada di awal, apapun yang dia lakukan, walaupun itu bentuknya kesalahan, pasti memiliki tujuan. Tujuan itu bisa jadi satu, dia memang memenuhi kebutuhan dasar dia, kesenangan. Ketika melihat orang lain susah, mungkin dia menjadi senang. Atau mungkin bahkan tujuan yang lain, memang dia tidak punya bekal, sehingga ketika ada temannya makan, dia mau meminta, itu malu. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang bertahan hidup tadi dalam tanda kutip makan, dia memintanya dengan sedikit memaksa. Bisa juga apa yang dilakukan Agus itu memiliki tujuan bahwa dia ini diakui. Ini loh saya di kelas itu bisa dianggap orang yang paling orang yang paling berani mungkin, atau orang yang paling kuat. Nah, kita cari dulu akar masalahnya di mana sebelum kita menentukan langkah berikutnya. Begitu Bu, terima kasih. Luar biasa. Masya Allah, cerdas. Padahal ini nggak ada briefing loh tadi. Pokoknya spontan semua, tapi ternyata luar biasa. Jos, calon guru pembelajaran. Amin. Oke, kita lihat di sini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Betul sekali apa yang tadi diungkapkan Bu Lastri ini. Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawabannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, caper tadi ya, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Wah, kemenangan. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kalau dia minta tuanya kan dia bisa milih-milih, sing lawe enak sing di sesuai dengan selera dia. Nah terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja,
dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi menikmati penderitaan orang lain. Oke, di sini sebagai guru kita akan memiliki 5 posisi kontrol. Oke, kita punya 5 posisi kontrol. Nah, kita mau jadi yang mana? Nah, oke, ada yang mau jadi manajer. Pak Tugianto mau jadi manajer. Pak Sela mau jadi teman. Pak Iksan jadi teman. Bu Widi pemantau. Pak Hida, Bu Hida menjadi teman. Bu Wi manajer. Bu Yuyun teman. Bu Lutfi teman, ikut temannya soalnya. Putri teman. Bu Asri teman. Bu Nani teman. Semuanya pengen jadi teman, bisa makan bareng, bisa musik bareng gitu ya. Nah, kita lihat ya, ternyata 5 posisi kontrol ini bukan pilihan yang harus kita pilih. Kenapa? Karena ini masing-masing ada plus dan minusnya. Kita akan lihat. Boleh kok pilih teman, boleh kok jadi pemantau, boleh kok jadi manajer, boleh kok milih jadi penghukum. Tapi masing-masing nanti punya konsekuensi. Mana yang paling baik, mana yang tidak akan kita lalui. Oke? Kita harus kembali dulu ke tadi teori kontrol, bahwasanya model berpikir menang-menang, gak ada yang disalahkan. Kalau penghukum kira-kira menang-menang buatan ya? Menang kalah. Nah, namanya penghukum itu pasti ada yang dihukum kan gitu. Berarti ada menang kalah. Sementara kita harus mengutamakan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita akan lihat bedanya ke-5 posisi ini apa ya. Kenapa banyak yang pengen jadi temannya murid ini? Kita lihat. Kelihatan boten ini. Oke. Di sini ada identitas gagal, ada identitas berhasil, ada identitas berhasil. Ada kontrol dari luar, kontrol diri. Ada 5 posisi lagi nih, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini masing-masing nanti ada kaitannya. Contoh yang pertama penghukum, guru berbuat. Yang dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kadang kita merasa aku orang nyenggol, tapi suaranya nyakit. Sarkasme masih mending-mending ya. Kadang yang menyindir harus itu satir. Nah, jadi menghardik, menunjuk ini karakteristik bahwa guru bertindak sebagai penghukum. Dilihat dari perbuatannya, dari apa yang dia perbuat. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Jelas kalau sudah seperti ini yang kita ungkapkan, penghukum sudah. Pengacara. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan ini yang bahaya. Anak akan berbohong untuk mencari aman. Bukan saya, bahkan mungkin dia akan memfitnah temannya. Itu yang buat saya itu dan sebagainya. Karena tujuannya dia hanya aman saja. Nah, kaitannya dengan dunia yang berkualitas, yang diharapkan idealnya, gitu ya. Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi kalau dia mikir, coba kamu sebutkan siapa yang penting di hidupmu, itu guru yang seperti itu mesti jauh dari list ya, nggak masuk kriteria. Kayu enggak. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, stop. Kepaling ya, Allah. Engkau paling gak kesel ya menurut Dewi. Engkau paling ya. Dampaknya pada murid adalah mengulangi kesalahan yang sama. Karena dia tahu, yang saya melakukan ini paling-paling ya diulang. 1-2 kali mungkin dia takut, tapi akhirnya akan terbiasa. Ini adalah tipe penghukum. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol
pembuat merasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu. Saya, apa yang dilakukan guru? Berceramah panjang lebar, kalau rodo hingga sidik, dan mengatakan seharusnya kamu itu gini. Ibu kecewa loh, saya kecewa. Kalau kita ngomong ibu itu kecewa banget, seharusnya di kelas ini tuh tertib, anak-anaknya pinter, kelas unggulan misalnya. Itu sebenarnya kita sedang memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Anak-anak akhirnya gimana nanti kita lihat. Karena di sini guru berbuat seperti itu dan guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu toh, ibu lelahi, ibu stres, ibu capek, bu ya ngerti dong. Nah di sini ciri-ciri kalimat-kalimat seperti yang kita ungkapkan seperti itu menunjukkan bahwa kita adalah pada posisi pembuat merasa bersalah. Hasilnya apa? Anak akan menyembunyikan, menyangkal, jadi pura-pura baik, gitu. Pura-pura, menyangkal, berbohong juga. Nah kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Iya sih, ya karena bapak sakne guru ini wis ora apa-apa rada ngalah gitu. Nah biasanya mereka berkata, maafkan saya, maaf ya Pak tadi teman-teman gini, maaf. Tapi kita nggak pernah tahu kadar maafnya itu sampai di kerongkongan atau sampai ke hati. Oke, jadi ya. Tapi mereka biasanya akan mengucapkan ini ketika kita bermelas-melas ria. Misalnya guru itu jam terakhir capek lagi puasa, ya. Bu ya, gitu. Kemudian kayak sidik. Akhirnya belum juga mereka, karena mereka merasa bersalah. Dampak yang ada pada murid adalah merasa rendah diri. Kok aku elek men yo? Kok aku bikin guru sedih ya? Kok bikin gak nyaman ya? Kemudian yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman. Guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Alasannya apa itu? Guru berkata, ayolah lakukan. Misalnya guru, kayak rame di sini kelas sebelah loh. Mosok kamu tidak mau loh? Ingat, ibu pernah bantu, tak ewangi loh. Kemarin nilaimu itu seharusnya kurang, terus tak tambahin. Kok ya rada menghargai sidik. Gitu. Kemarin PR kan juga dibantu, kudunya 10, udah dikorting 5 aja. Jadi ada semacam bergaining, ada tawar-menawar. Biasanya kalau kita sama teman kan gitu. Pas baru dewe, gak apa-apa. Nah ini ciri khas yang biasanya kita tampilkan. Hanya saja di sini kadang satu yang kita harus perhatikan adalah etika antara guru dan murid. Biasanya kadang ketika anak kita beri kesempatan menjadi teman, itu adabnya ke guru menjadi berkurang. Apalagi kalau misalnya anak masih menggunakan bahasa Jawa, itu biasanya anak akan ngoko. Kau ini kalau dia ibu, karena merasa saking dekatnya. Ayo aku ini gojekan toh sama gurunya gitu. Hati-hati Pak Selan, ini gojekan jangan di daerah Demolong. Betul pernah kau anak murid ini aman. Kemudian yang terjadi apa? Hasilnya anak akan ketergantungan. Jadi biasanya kalau anak-anak sudah merasa dekat, merasa dengan gurunya itu layaknya teman, terus jaga nih loh. Cari-cari lobby, mengandalkan lobby. Bu, misalnya di luar jam, bu, mbaknya saya nggak usah dulu, capek biar nanti kemarin itu ada acara keluar gini. Saking merasa dekatnya, kadang gampang gitu ya Pak ya. Saya belum nih Pak, kita dispensasi karena merasa aku kan temenmu, gitu. Kita kan bestie gitu ya. Pak Tugianto juga seperti itu. Jadi pengen jadi teman ya. Karena saya tahu motivasi panjenengan biar kelihatan muda terus seperti muridnya gitu ya. Oke, ini kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Jadi kamu diri siapa orang-orang penting di hidup kamu, ini nama jenengan ada di sana. Karena bestinya. Aku negara PR jadi pena,
bijiku yo gampang, gak pernah diseneni di kelas gitu, gak pernah ditegur kalau salah, jadi idola banyak. Ketemu di parkiran saya hello gitu ya. Jadi efeknya memang jenengan akan masuk ke dalam dunia berkualitas ya, sesuatu yang dia dambakan, sesuatu yang dianggap ideal. Murid akan berkata, ketika dia ketergantungan kita, ketika kita akhirnya membuat satu yang tidak diharapkan, dia itu pengennya nilainya minimal 9, tapi ternyata raportnya cuma 8 misalnya, karena dia merasa dekat dengan kita, akhirnya dia akan berpikir gini, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Akhirnya apa? Kecewa, karena dia menempatkan kita tidak ada porsinya, dia berharap lebih dari pertemanan yang kita jalin dengan siswa. Itu efeknya negatifnya nanti seperti itu, akhirnya kesana. Dampak pada murid biasanya mereka akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kita bisa lihat model seperti ini biasanya di anak-anak level bawah. TK, SD itu ada tipe anak yang menganggap gurunya itu teman, sampai akhirnya ketika guru itu tidak mengajar di kelas, dia ngetot ke guru nih. Gurunya ngajar di kelas A, dia ikut ke kelas A. Dia di kelas B, dia ikut di kelas B, karena dia menganggap bestinya itu. Ya, kalau SMP alhamdulillah tidak ya. Meskipun mungkin dia tidak merasa nyaman dengan guru yang lain. Aku senang dengan pas bahasa Indonesia karena merasa besti dengan gurunya. Akhirnya dia tergantung, pelajaran yang lain diabaikan. Kemudian posisi selanjutnya adalah guru pada posisi pemantau. Pemantau tadi saya Buidi. Oke, pemantau. Guru, apa yang dilakukan guru? Menghitung dan mengukur. Biasanya pemantau ini berperan ketika di sebuah instansi atau di sebuah sekolah atau sebuah kelas sudah ada peraturan kelas atau peraturan atau tertib sekolah. Jadi kita lihat anak thread, sepatunya kok beda? Panggil, sini. Sepatumu beda ya? Nah gitu, itu pemantau itu. Jadi dia selalu membandingkan dengan peraturan yang ideal, peraturan yang berlaku di sana. Itu namanya pemantau. Jadi dia menghitung, mengukur, membandingkan. Menghitung, mengukur itu kan membandingkan sesuatu dengan sesuatu, benda dengan yang lain. Gitu. Jadi biasanya guru yang bertindak sebagai pemantau itu akan selalu berkata, apa peraturannya? Apa peraturan? Jadi selalu dikembalikan ke aturannya bagaimana. Nah, nanti hasilnya apa? Siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Iya, cangkos rame, kita ada dunia keruyuk. Menyesuaikan diri bila diawasi. Karena di sini fungsi kita adalah sebagai pemantau. Kemudian di sini murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Ya, kita dimasukkan ke prioritasnya. Tetapi ini masih masuk ke kontrol dari luar, belum kesadaran dirinya. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, berapa nilai yang saya dapat. Jadi di sini tergantung. Pemantau ini biasanya dikatakan dengan peraturan. Kalau mungkin di SMP tidak begitu kentara, tetapi hanya lebih ke taat atau tidak taat pada peraturan. Tapi kalau di level bawah, misalnya di level TK, itu kan biasanya anak yang patuh terhadap peraturan dari itu dapat 1 bintang, dapat 2 bintang, dapat 3 bintang. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk kontrol dari luar. Motivasinya masih eksternal. Nih. Kemudian dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ketika dia tertib setiap hari tapi dia nggak dapat reward apa-apa, nggak dapat hadiah apa-apa, akhirnya dia jenuh juga. Aku rata melanggar peraturan ya tidak apa-apa nih. Nah, tapi kalau aku melanggar hukum, gitu. Ini adalah fungsi pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Betul sekali dari Pak Tugianto milih manajer, Bu Pip milih manajer, yang lain masing-masing mau milih manajer. Kesannya manajer itu posisi tertinggi di perusahaan, bos ngatur-ngatur. Memang iya. Dan memang tujuan dari kita mempelajari teori tentang disiplin, teori tentang kontrol adalah guru harus bisa menerapkan diri sebagai manajer. Nah,
Oke, jadi tujuan akhirnya di sini. Kalau hari ini kita masih jadi penghukum, kita masih menjadi pembuat merasa bersalah, masih menjadi teman, ayo kita berubah. Jadi siapa? Jadi manajer. Bu, boleh nggak nanti kembali sesekali jadi teman? Boleh. Tapi dalam rangka kita menjadi manajer. Ketika kita menjadi manajer, kita ada kalanya berperan sebagai teman, monggo. Berperan sebagai pemantau, oke. Tapi fungsi kita di sini berperan sebagai manajer. Kenapa? Ketika kita berperan sebagai manajer, ada sedikit perbedaan yang kita lakukan nantinya. Di antaranya adalah beliau akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelanggaran, misalnya seperti itu. Jadi tidak langsung harding, tidak langsung mengukur, tidak langsung berceramah. Guru berkata apa yang kita yakini, apa tahu yang menurut kita baik, apa yang sudah menjadi konsensus kita, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, nah gitu. Kemudian hasilnya ini akan lebih menguatkan pribadi anak. Dan murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid lebih menghargai, oh ketika aku nanti berubah menjadi lebih baik, aku lebih dihargai, aku lebih memiliki nilai, gitu. Kemudian murid akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi solusinya kita kembalikan lagi ke murid, yaitu dan dampaknya pada murid adalah mereka bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini jadi kita sekali lagi ada beberapa penekanan di sini. Kalau kita bilang saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita sedang berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar sih, itu berarti dia sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, sampai dan sebagainya, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Jadi ini anak-anak TK ya. Atau siapa yang punya nilainya bagus? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Bisa nggak kamu? Kamu punya solusi apa toh? Misalnya ada yang berbuat salah. Ini solusinya gimana ya kira-kira? Nah seperti itu nanti manajernya. Oke, yang terakhir ini penghukum itu kamu selalu. Kue itu mesti serame kau. Nah, itu penghukum itu. Nah, dalam menciptakan budaya positif memang kita tidak bisa serta-merta. Kita mulai dari yang paling kecil dulu. Kita bisa mulai dari adanya peraturan kelas, karena peraturan itu sifatnya mengikat. Kemudian lebih meningkat lagi keyakinan kelas. Jadi ini kesepakatan yang dilakukan di kelas. Dan dengan berjalannya keyakinan kelas, maka nanti lingkungan di kelas itu akan menjadi lingkungan yang positif. Kemudian menjadi sesuatu yang sudah terbiasa membudaya, sehingga kita sebut dengan budaya positif. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan diyakini keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam. Nah, ketika motivasinya berasal dari dalam, itu seseorang akan lebih bersemangat, akan lebih sukarela, tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, jadi tidak ada keterpaksaan di sini. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kemudian hendaknya tidak terlalu banyak, sampai 10, 12, nggak perlu 3, 5, gitu aja cukup. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam buat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi ada evaluasi kira-kira yang masih sesuai yang mana, yang tidak yang mana. Contohnya ini, peraturan di kelas adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya cukup dengan satu kata, tanggung jawab. Ini nanti sudah tidak hanya masalah buku, mungkin membuang sampah ke tempatnya, mungkin memakai seragam sesuai dan sebagainya. Meminjam, mengembalikan lagi, itu sudah masuk nanti ke tanggung jawab. Jadi antara peraturan dan keyakinan bedanya di sini. Okay? Jadi kalau peraturan itu lebih ke teknis, kalau keyakinan itu lebih ke nilai. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di salah satu kelas.
Itu yang pertama, saya menjelaskan dan membimbing kepada peserta didik tentang apa itu keyakinan kelas. Tuh. Kemudian anak-anak menuangkan idenya tentang keyakinan kelas. Ini kebetulan kita pakai kertas stick note, jadi anak-anak menuliskannya di kertas kecil, kemudian menempelkannya di papan tulis dan dibaca bareng-bareng. Kita lihat mana yang paling sering muncul, kemudian dirumuskan, kita ambil, kita pilih 5 waktu itu nilai kebajikan yang diinginkan oleh seluruh anggota kelas. Ini variatif, ini nanti bisa anak masuk ke kelas menuliskan pakai spidol juga boleh, tidak harus pakai stick note. Kemudian setelah itu setelah dipilih 4 atau 5 atau 3 monggo, ini nanti kemudian ditulis. Dan di sini kita sebagai guru mendampingi penyusunannya seperti apa sampai nanti pemasangannya, kemudian hasilnya. Nah, ini adalah hasil kesepakatan, kesepakatan yang disetujui oleh semua warga kelas, sehingga ketika ini dipajang di dalam kelas, dilihat setiap hari, akan tersimpan di alam bawah sadarnya, dan sehingga nanti akan membawa anak juga ke tujuannya, ke nilai-nilai yang mereka hargai bersama. Tujuannya seperti itu. Nah, bagaimana jika kemudian ada anak yang dalam kelanjutannya melakukan suatu kesalahan atau melanggar? Ini kita akan kenal dengan yang namanya segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kalau mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi ini, jadi guru tidak menghukum, guru juga tidak menghardik atau memberikan sanksi, tetapi di sini guru menciptakan kondisi sehingga murid memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Guru membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi di sini kita lebih ke pendekatan personal. Nah, segitiga restitusi itu seperti ini. Ada beberapa tindakan yang nanti saling terkait satu dengan yang lain, atau bisa kita sederhanakan juga nanti. Hal-hal yang perlu diperhatikan pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini yang menjadi bagian dari segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung menghukum atau menjas atau menghakimi, tetapi kita menstabilkan emosinya dulu, karena siapapun orangnya ketika dia berbuat salah itu dia sedang dikuasai oleh emosinya. Nah, di sini kita harus masuk ke dunianya. Kita mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung kamu itu salah, tidak. Kamu bukan satu-satunya, seperti itu. Kemudian validasi tindakan, di sini kita menanyakan, jadi alasannya itu apa tuh kok membuat kesalahan itu? Maumu apa tuh? Apakah yang kamu rasakan? Itu namanya tindakan validasi kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan tadi ke keyakinan kelas yang sudah dibikin bersama. Misalnya ada anak yang ramai di kelas, kita punya keyakinan kelas apa toh? Misalnya, tanggung jawab, mandiri, disiplin, misalnya. Kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Misalnya. Kira-kira menurutmu nyamannya biar kelas untuk belajar itu enak, kita harus bagaimana? Nah, di sini, ini fungsi dari menanyakan keyakinan. Oke, jadi di sini beberapa langkah yang secara tadi sudah saya sampaikan. Tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Kita masuk ke emosinya dia dulu, kita stabilkan dulu. Ketika dia masih sangat marah, biasanya kalau kita masuk ke dunia dia, kita merasakan apa yang dia rasakan pada saat itu, maka yang terjadi emosinya akan mulai menurun. Dia tenang dulu. Nah, ketika sudah tenang, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dengan baik-baik alasan dia apa melakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama.
apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga dan sebagainya. Apa yang kamu bayangkan ketika kelas nanti kamu misalnya tidak berbuat seperti itu dan sebagainya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu mimpinya dia seperti apa? Nah, dengan cara seperti itu diharapkan anak-anak tidak mengulang kesalahannya lagi, karena dia tahu ketika nanti saya berbuat seperti ini, saya akan kelihatan seperti ini, sehingga tidak nyaman dan sebagainya. Jadi diharapkan dari segitiga restitusi itu peran kita sebagai manajer tidak langsung menghukum, tidak langsung buat dia merasa bersalah, tetapi membuat anak menyadari kesalahannya, introspeksi, dan tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki diri. Karena dari awal kita sudah memahami bahwa pada dasarnya apapun kesalahan yang dilakukan seseorang pasti memiliki alasan, pasti memiliki tujuan, dan yang pasti kontrol itu tidak ada pada kita sebagai guru, tetapi kontrol mereka menjadi baik, mereka menjadi disiplin, mereka menjadi patuh, mereka menjadi lebih rajin, itu berada pada diri murid. Jadi kita menempatkan murid sebagai subjek yang mengubah dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya, tidak tergantung kepada kita sebagai guru. Disitulah peran kita sebagai manajer, diharapkan dia bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dengan menerapkan teori kontrol, disiplin, dan juga penerapan segitiga restitusi. Nah, ini juga pernah saya lakukan ketika praktek segitiga restitusi dengan salah seorang siswa yang melakukan kesalahan seperti itu. Ini sampai di titik ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup paham. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya butuh diskusi lagi, insya Allah bisa di kesempatan yang lain. Saya kira dari saya materi tentang pengibasan modul 1.4 budaya positif cukup untuk hari ini. Kita tunggu modul-modul berikutnya doang. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwahyuni Dianati, saya guru dari SMP Negeri 1 Malang. Saya mengajar prakarya. Untuk video kali ini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan atau pemaparan dari Ibu Iramawati, yaitu tentang kegiatan budaya positif. Saya sangat puas dengan adanya pemaparan dari Bu Iramawati dan kegiatan itu sangat bermanfaat sekali. Sekian, terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.